Zaki dan Fatimah adalah pasangan suami istri dan keduanya berasal dari daerah yang berbeda. Sang suami berasal dari Kalimantan umpamanya dan si istri dari Aceh, Pulau Sumatera. Setelah 2 tahun menikah, Zaki mengajak istrinya untuk pindah ke Kalimantan, pindah ke rumahnya yaitu ke Kalimantan. Tetapi si istri tidak berkenan alias tidak mau dikarenakan dilarang oleh orang tuanya. Pertanyaannya, apakah perbuatan Fatimah menolak untuk pindah dianggap nusyuz? Jawabannya iya, Fatimah dianggap nusyuz dengan syarat suami sudah melunasi mahar. Ya, suami sudah melunasi mahar. Perjalanan ke tujuan aman. Perjalanan ke tujuan adalah aman. Rumah dan kampung yang dituju aman juga dan layak bagi istri. Contohnya bukan tempat yang terkena wabah penyakit. Rumah yang dituju dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, yang layak bagi istri. Berikutnya, lingkungan yang dituju bukanlah tempat yang dapat menyebabkan rusaknya agama si istri. Nah, kalau sudah ada syarat-syarat seperti itu, maka sudah semestinya istri itu taat kepada suami. Ada sepasang suami istri, di 5 pasangan amali. Ada sepasang suami istri yang sama-sama mengikuti kelas amali. Tiba-tiba di tengah mereka belajar, ibunya, yaitu ibunya sang istri, menyuruh dia pulang untuk mengurusinya. Ibu istri menyuruh istrinya itu pulang untuk mengurusinya, mungkin karena sakit atau sudah tua, dikarenakan dia sedang sakit. Sedangkan suami melarangnya. Nah ini, melarangnya pulang dikarenakan sudah mau imtihan. Pertanyaan, bagaimanakah tindakan suami sebagaimana deskripsi di atas, yaitu melarang istri untuk mengurusi orang tuanya atau ibunya yang sedang sakit? Jawabnya, seorang suami memang berhak untuk melarang dan mengizinkan istri, akan tetapi tidak sepantas bagi suami untuk melarang istrinya yang hendak merawat ibunya yang sedang sakit. Tidak pantas bagi suami untuk melarang istrinya yang hendak merawat ibunya yang sedang sakit. Masalah memperkerjakan orang kafir untuk berburu babi. Ada seorang muslim memiliki ladang seluas 2 hektar. Di ladang tersebut banyak berkeliaran babi-babi. Untuk menanggulanginya, ia memperkerjakan orang kafir untuk membasmi babi-babi tersebut. Adapun upahnya adalah setiap membasmi 1 babi maka akan diberi uang sebesar 50.000. Setelah ditangkap, babi-babi itu akan dibunuh dan dibuang. Kecuali jika orang kafir tersebut ingin membelinya, maka dijual lagi babinya kepada orang kafir dengan harga murah. Aneh. Pertanyaannya, bagaimana hukum tindakan orang Islam di atas? Memperkerjakan orang kafir tersebut hukumnya sah dengan akad ja'alah. Ini maksudnya yang ikuti qadhiyah di atas itu loh. Permasalahan di atas ini yang dibahas itu. Adapun jual belinya, menjual babi yang akhir tadi, adapun jual belinya, maka hukumnya tidak sah dan haram dari 2 sisi. Haram dari segi mengerjakan akad fasid. Ya. Haram dari segi mengerjakan akad fasid, yaitu babi itu bukan makanan, babi itu tidak bisa diperjualbelikan, najis. Maka itu akadnya jadi fasid dan rusak maksudnya. Akadnya adalah rusak. Dan juga haram karena membantu orang untuk makan babi. Orang kafir aja, walaupun orang kafir, kita membantu orang kafir makan babi, kita haram berbuat seperti itu. Karena orang kafir itu pun juga dikhitabi, semua manusia dikhitabi oleh Allah untuk tidak makan babi, walaupun masih kafir. Kalau kita membantu mereka melakukannya, maka itu juga haram. Dan semua perbuatan haram. Bukan hanya makan babi saja, semua perbuatan haram. Makanya jangan beranggapan kalau itu orang kafir kemudian enggak apa-apa, itu berbuat zalim berarti enggak apa-apa, enggak.
Walaupun dia itu berbuat zalim, maka dia pun tetap itu dosa. Kalau kita membiarkan atau bahkan memfasilitasi untuk berbuat zalim, maka kita pun juga dosa. Makan babi, berzina dan sebagainya, minum khamr, nah, itu juga kita haram untuk mendorong atau memfasilitasi mereka untuk mengamalkan amalan-amalan yang keji itu semuanya. Masalah membawa tongkat. Nah, itu membawa tongkat, berjalan dengan membawa tongkat. Ada sebagian orang ketika lanjut usia, mereka menggunakan tongkat sebagai alat bantu ketika berjalan. Ini namanya tongkat untuk alat bantu berjalan. Padahal sebagian mereka masih bisa berjalan dengan normal walaupun tanpa tongkat. Pertanyaannya, bagaimana hukum menggunakan tongkat sebagaimana dalam permasalahan di atas? Hukum membawa tongkat ini adalah sunnah, tidak peduli umur berapa saja, tidak harus lanjut usia. Karena tongkat ini adalah, membawa tongkat ini adalah termasuk sunnah daripada sunnah-sunnahnya para anbiya. Hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Membawa tongkat adalah alamatnya orang yang beriman dan sunnahnya para anbiya. Kanat al-anbiya yatafakharuna biha tawadu'an lahu azza wa jal. Para nabi mereka berbangga-bangga dengan membawa tongkat karena bisa amal tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tongkat ini juga mengingatkan seseorang supaya dia ingat dia dalam perjalanan menuju akhirat. Dan ini seperti orang sedang safar. Qala Ibnu Abbas, at-tawakku 'ala al-'asa min akhlaqil anbiya wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawakka'u 'alaiha. Abdullah bin Abbas berkata, bersandar kepada tongkat adalah termasuk akhlaknya para anbiya, dan dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersandaran di atas tongkat, maksudnya menggunakan tongkat untuk bersandar. Dan beliau juga termasuk para nabi. Dikatakan juga banyak sekali ya, karena fadilah-fadilahnya. Al-masyu 'ala al-'asa min at-tawadhu. Wa yuktabu lahu bi kulli khatwatin alfu hasanatin wa yurfa'u lahu alfu darajatin. Orang yang berjalan dengan membawa tongkat adalah menunjukkan ketawadhuan. Bagi orang yang membawanya akan ditulis setiap kali langkahnya 1000 hasanah. Dan diangkat darinya 1000 derajat setiap lagi langkah. Ya, banyak fadilah-fadilah mengenai membawa tongkat ini sudah cukup.